lihat bersama-sama mengenai revolusi agama Raja Yosia. Secara khususnya kita akan lihat bagaimana pekerjaan Tuhan. Jadi lewat revolusi agama yang dilakukan oleh Raja Yosia, kita dituntut untuk sadar bahwa pekerjaan Tuhan itu apa? Pekerjaan Tuhan adalah untuk menyadarkan orang-orang akan firman Tuhan. Ini pekerjaan Tuhan. Ya, bukan hal yang lain. Yang lain itu apa ya? Seperti makanan pembuka gitu ya. Tetapi ada makanan utama. Apa makanan utama? Sadar akan firman Tuhan. Dua Raja-Raja 22 ayat 1, kita akan coba lihat sampai ayatnya yang ke-13. Oke, saya baca ya. Yosia berumur 8 tahun pada waktu ia menjadi raja. Dan 31 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yedida binti Adaya dari Bozkat. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup sama seperti Daud bapa leluhurnya. Dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Dalam tahun yang ke-18 zaman Raja Yosia, maka Raja menyuruh Safan bin Azalya bin Mesulam, panitera itu, ke rumah Tuhan, katanya, pergilah kepada imam besar Hilkia, suruhlah ia menyerahkan seluruh uang yang telah dibawa ke dalam rumah Tuhan, yang telah dikumpulkan dari pihak rakyat oleh penjaga-penjaga pintu. Baiklah itu diberikan mereka ke tangan para pekerja yang diangkat untuk mengawasi rumah Tuhan, supaya diberikan kepada tukang-tukang yang ada di rumah Tuhan untuk memperbaiki kerusakan rumah itu, yaitu kepada tukang-tukang kayu, tukang-tukang bangunan, dan tukang-tukang tembok, juga bagi pembelian kayu dan batu pahat untuk memperbaiki rumah itu. Tetapi tidak usahlah mengadakan perhitungan dengan mereka mengenai uang yang diberikan ke tangan mereka, sebab mereka bekerja dengan jujur. Berkatalah imam besar Hilkia kepada Safan penitera itu, telah ketemukan kitab Taurat itu di rumah Tuhan. Lalu Hilkia memberikan kitab itu kepada Safan dan Safan terus membacanya. Kemudian Safan panitera itu masuk menghadap raja, disampaikannya lah kabar tentang itu kepada raja. Hamba-hambamu ini telah mengambil seluruh uang yang terdapat di rumah Tuhan dan memberikannya ke tangan para pekerja yang diangkat mengawasi rumah itu. Safan panitera itu memberitahukan juga kepada raja, Imam Hilkia telah memberikan kitab kepadaku. Lalu Safan membacakannya di depan raja. Segera sesudah raja mendengar perkataan kitab Taurat itu, dikoyakkannya pakaiannya. Kemudian raja memberi perintah kepada Imam Hilkia, kepada Ahikam bin Safan, kepada Akbor bin Mika, kepada Safan panitera itu, dan kepada Asaya hamba raja, katanya, pergilah mintalah petunjuk Tuhan bagiku, bagi rakyat dan bagi seluruh Yehuda, tentang perkataan kitab yang ditemukan ini. Sebab hebat kehangatan murka Tuhan yang bernyala-nyala terhadap kita. Oleh karena nenek moyang kita tidak mendengarkan perkataan kitab ini dengan berbuat tepat seperti yang tertulis di dalamnya. Nah, sini kalau kita lihat di 2 Raja-Raja 22 berbicara tentang Yosia, apa yang terjadi di zamannya, di zaman pemerintahan dia. Yohanes 14 ayat 1 dikatakan begini. Ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Kalau kita lihat, Yesus dia bekerja di hari Sabat dan dia bilang apa? Dia berkata bahwa Bapakku masih bekerja, maka aku pun bekerja. Oke, Yesus firman yang menjelma menjadi manusia. Dia terus bekerja. Tetapi suatu ketika Yesus berkata apa? Aku akan mempersiapkan tempat bagimu. Kalau tempatnya sudah oke, udah ready, aku akan kembali kepadamu. Jadi kita tahu bahwa hal-hal yang Yesus siapkan, dikatakan dia akan menyiapkan tempat, ini berbicara tentang atau berhubungan dengan kedatangannya kembali. Oke, berhubungan dengan kedatangannya kembali atau kedatangan kedua. Maka bagi kita apa? Tuhan, dikatakan Tuhan menyiapkan tempat kan? Tuhan menyiapkan tempat. Maka bagi kita pun kita perlu apa? Mempersiapkan diri kita. Makanya Rasul Paulus berkata apa? Jangan hanya memperhatikan bangunan bait suci saja, bangunan gereja saja, tetapi apa? Jika Roh Allah berdiam di dalam kamu, kamu adalah bait suci Allah. Kenapa? Karena Yesus Kristus adalah
ada bait suci itu, bait suci sejati katanya. Oke? Nah, makanya kalau kita lihat mengenai hal-hal yang Yesus sampaikan, Yesus bilang juga gitu ya dalam ekspresi yang lain, aku akan pergi ke tempat di mana Bapa berada. Di sana ya kalian akan tinggal bersama-sama dengan aku katanya. Tetapi Filipus tanya, ya dari antara rasul-rasul, Filipus tanya, bagaimana jalan menuju ke sana? Oke, jalan menuju ke sana. Tetapi jalan di sini bukan bicara mengenai jalan jalan apa, ini secara jasmani. Bukan ini. Oke. Tetapi apa? Tetapi tentang cara. Cara memperbaiki bait suci rohani. Ini Yesus fokuskan di sini. Memperbaiki bait suci rohani. Kenapa? Karena uh, Tuhan mempersiapkan tempat, kita pun harus mempersiapkan diri kita kan. Pada akhirnya harus klop gitu ya, harus klop seperti tangan kiri dan tangan kanan ini harus klop. Kenapa? Tuhan bertujuan untuk memulihkan dunia yang sudah jatuh dosa dan yang menjadi penyebab utama segala penciptaan telah jatuh itu adalah manusia. Manusianya harus diperbaiki. Nah, pembacaan Alkitab hari ini kita bisa lihat ada yang sementara memperbaiki bait suci Allah. Dia siapa? Yosia. Dan dia lakukan reformasi ini pada tahun 622 sebelum Masehi atau before Christ. Before Christ. Nah, kita lihat yang pertama bagaimana Yosia itu membersihkan bait suci dan memperbaiki. Di usia 16 tahun kalau kita lihat, Raja Yosia itu mencari tahu Tuhan, mencari tahu kehendak Tuhan itu apa. Setelah itu dia lakukan revolusi agama. Ini berbeda dengan reformasi agama. Kalau reformasi agama itu apa ya? Sepertinya melakukan suatu pembaharuan, betul? Suatu pembaharuan. Tapi kalau revolusi itu artinya apa? Itu artinya benar-benar membersihkan sama sekali. Yang lama itu dihancurkan, diganti yang baru. Ini. Makanya hal-hal yang mengejutkan, hal yang besar dilakukan oleh Raja Yosia ini. Kalau kita lihat, para imam itu mereka sudah tua gitu ya, sudah lanjut usia, hamba-hamba Tuhan ini. Terus pejabat pemerintahan yang udah terbiasa di zaman sebelum Raja Yosia, mereka itu sudah terbiasa untuk waktu yang lama gitu ya, sudah terbiasa untuk diam-diam, nggak lakukan apa-apa. Ya, itu gereja yang memang sudah begitu ya, sudah begitulah. Ya, pemerintah juga nggak memperhatikan ya, sudahlah. Kita juga pendeta-pendeta bisa apa ya, kita diam-diam aja lah. Ya, jemaat juga nggak ngapa-ngapain ya, saya sudahlah. Nah, seperti ini. Oke, tidak ada yang tergerak untuk melaksanakan revolusi ini. Ya, tidak ada. Mereka semua hanya apa? Tundukin kepala aja. Apa yang terjadi pada waktu itu? Kalau kita lihat yang terjadi pada zaman itu, ya, yang terjadi pada zaman apa namanya Raja Yosia, sebelum zaman Raja Yosia gitu ya, raja yang apa sebelum Yosia itu melakukan apa ya praktek dosa yang luar biasa. Oke. Bahkan sejak zaman Raja Yosia itu menjadi raja, dia masih lihat masih banyak sisa-sisa ya sisa-sisa penyembahan berhala, praktek penyembahan berhala yang terjadi. Apa aja? Katanya ada pelacur perempuan dan pelacur laki-laki menjual tubuhnya di mana? Di dalam bait suci. Bayangkan. Ini hancur sekali, betul ya? Ya. Maka Yosia hancurkan semuanya itu. Ya, jadi sangat heboh, bahkan apa bait suci sangat heboh dengan dosa dan tidak ada yang berbicara mengenai hal itu. Semua bilang apa ya memang sudah begitu ya sudahlah gitu ya. Tapi Yosia bersihkan semuanya. Di 2 Raja-Raja 23 ayat 7. 2 Raja-Raja 23 ayat 7 dikatakan ia merobohkan petak-petak pelacuran bakti yang ada di rumah Tuhan. Bayangkan ada kamar-kamarnya.
tempat orang-orang perempuan bertenung, sarung untuk Asyera. Jadi di situ semua ada pelacuran bakti, juga penyembahan berhala. Nah, hal ini kita langsung menerapkan ya, harus kita langsung mengambil maknanya apa. Di 1 Korintus 6 ayat 15 dikatakan, "Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kuambilkah anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada percabulan? Sekali-kali tidak." Jadi ketika kita menjadi satu dengan Tuhan, kita itu menjadi satu tubuh. Makanya di dalam Yesus bilang gitu kan, ketika ada orang yang tanya, "Guru, kalau misalnya ada yang cerai bagaimana?" Dia bilang apa? Yesus bilang, Allah menjadikan mula-mula itu laki-laki dan perempuan. Pada awalnya itu tidak seperti itu. Ya, Musa mengeluarkan surat cerai itu gara-gara kalian itu keras kepala, gitu ya. Bukan gara-gara apa? Oh ya memang Tuhan memutuskan hal itu, bukan. Tetapi peraturan mengeluarkan surat cerai itu gara-gara kalian umat Tuhan itu sudah menjadi keras hatinya, keras kepalanya. Tetapi Yesus bilang apa? Pada awalnya tidaklah demikian. Tidak demikian. Kenapa? Karena laki-laki dan perempuan itu menjadi satu daging. Betul ya? Menjadi satu daging. Sama seperti itu, Rasul Paulus menjelaskan bahwa ini merupakan suatu rahasia. Hubungan suami dan istri itu suatu rahasia. Dan yang dia maksudkan adalah hubungan antara Kristus dan jemaat. Kita adalah satu. Satu tubuh, satu roh. Jadi ini bukan cerita lama. Oke, bukan cerita lama. Kita tidak boleh apa? Boleh menyerahkan tubuh kita kepada percabulan. Hal-hal apa ini? Hal-hal apa ini? 1 Korintus 2 ayat 12 dikatakan apa? Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah. Supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Jadi hari ini kita semua telah menerima roh yang berasal dari Allah. Makanya kita harus berhati-hati terhadap roh dunia. Roh dunia. Jadi kadang-kadang gitu ya, ini sering terjadi juga ketika kita ibadah. Ketika kita ibadah, kita hilang fokus aja. Yang terjadi apa? Kita mulai pikir kemana-mana, pikiran kita melayang-layang gitu ya. Betul ya? Melayang-layang, akhirnya disadari lagi. Seperti itu, itulah masih manusia, masih lemah. Tetapi kenapa ini terjadi? Betul ya? Kenapa ini terjadi? Kalau kita lihat, contohnya burung walet. Ya, burung walet itu dia hanya terbang aja di atas air gitu ya. Dia tidak pernah mau duduk ataupun tenggelam di dalam air. Dia tidak pernah berpikir bahwa oh air itu indah, saya ingin menyelam. Akhirnya apa? Mati dia. Nah, sama seperti itu, ya. Burung walet ini dia tidak mau sayap dia basah. Kenapa? Kalau dia basah sayapnya, dia tidak bisa terbang, dia akan tenggelam, dia mati. Sama seperti itu, yang kita perlu lakukan apa? Apa yang perlu kita lakukan agar pikiran dunia itu, roh dunia itu yang hinggap di dalam kita, itu tidak lama-lama dan tidak turun ke dalam hati kita. Pendeta Abraham Park bilang begini, jika ada burung yang hinggap di kepala kita, jangan biarkan burung itu bersarang. Jangan biarkan burung itu bersarang, buat sarang di kepala kita. Harus cepat apa? Harus cepat diusir. Jadi sama seperti itu kita harus berjaga-jaga. Setiap hari harus berjaga-jaga. Harus memutuskan roh dunia ini, menentang roh dunia ini. Makanya ketika kita beribadah pun sejak kapan Tuhan melihat kita beribadah? Tuhan melihat kita beribadah itu sejak kita mempersiapkan diri kita. Oke, kita mempersiapkan bangun pagi, kita mempersiapkan anak-anak kita, keluarga kita dalam perjalanan. Ini persiapan kita. Lebih lagi ketika kita sampai ke gereja, kita sampai ke gereja, ini banyak sekali di gereja manapun ini terjadi. Ngobrol-ngobrol, betul ya. Tetapi sayangnya apa? Sayangnya kebanyakan lebih konsen untuk ngobrol-ngobrol daripada mendengarkan firman Tuhan. Ya, ini kita harus berjaga-jaga.
Maksudnya kita harus melatih diri kita. Betul ya? Kita harus latih untuk apa? Datang ke gereja, kemudian kita berdoa, membaca firman Tuhan. Kan di hari-hari biasa mungkin kurang waktunya. Oke, kita sambil sapa satu sama yang lain, tetapi nggak perlu sampai gosip. Betul ya? Yohanes 4 ayat 23 dikatakan, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Oke, seperti ini. Jadi Yosia dia menghancurkan pelacuran bakti. Oke. Dan yang berikutnya, Raja Yosia itu dia membersihkan bait suci. Yosia dia jadi raja usia 8 tahun. Usia 8 tahun. Tetapi sejak dia umur 20 tahun dia mulai hancurkan berhala-berhala. Ya, berhala-berhala. Di Imamat 19 ayat 30 dikatakan, kamu harus memelihara hari-hari sabatku dan menghormati tempat kudusku. Ini, menghormati tempat kudusku. Akulah Tuhan. Kamu harus memelihara. Ini, Imamat 26 ayat 2 juga hal yang sama. Harus memelihara hari-hari sabatku dan menghormati tempat kudusku. Jadi, hari sabat itu berkaitan erat dengan menghormati tempat kudus, tempat beribadah. Itu sebabnya kalau kita lihat Raja Yosia dia menyuruh panitera raja untuk cek, coba koordinasi dengan imam, dengan imam seperti apa bait suci itu, kerusakan apa yang sudah terjadi, sudah lama nggak diperhatiin, ayo beresin semuanya. Seperti ini. Oke, pada akhirnya diperbaiki dan diperbaiki. Dan kalau kita lihat rumah Tuhan atau bait suci di zaman itu benar-benar tidak diperhatikan untuk waktu yang lama. Mereka hanya sibuk dengan menyembah berhala, patung-patung yang mereka taruh di dalam bait suci rumah Tuhan. Nah, pada akhirnya semuanya harus disingkirkan. Setelah itu apa? Harus diperbaiki. Ada yang sudah retak, sudah hancur, itu semua harus diperbaiki. Katanya ciri-ciri rumah udah sebentar lagi akan hancur itu apa? Udah banyak sarang laba-labanya. Ini sarang laba-laba. Sebentar lagi akan hancur itu. Oke. Nah, jadi itu semua harus dibersihkan. Harus dibersihkan semuanya sampai di sudut-sudut. Makanya kalau kita lihat dulu, saya kaget sekali waktu pergi ke gereja pusat di Korea, gereja yang didirikan oleh Pendeta Abraham Park, penulis seri sejarah perubahan. Di sana itu yang bekerja yang paling banyak melayani adalah pendeta-pendeta. Mereka membersihkan selokan, septic, mereka bangun jadi tukang gitu, tukang. Nggak ada yang mandor, semua jadi tukang. Mereka ahli di bidangnya. Pendeta-pendeta yang senior saya di sini juga, pendeta Yun Duhi, gembala sidang, kemudian ada pendeta David Won, itu mereka ahli di satu bidang tertentu, sampai ada sertifikatnya, sampai seperti itu. Tapi mereka pendeta, gitu ya. Jadi membersihkan dan ketika disuruh untuk hamba-hamba Tuhan ini benar-benar melayani di gereja, ketika mereka itu mencabut rumput, membersihkan dan lain-lain, itu kalau mereka ada kesadaran yang mereka pahami. Ya, pendeta senior mengajarkan mereka. Ya, kamu lihat kan, itu rumput gitu ya. Hari ini cabut, hujan beberapa hari muncul lagi. Makanya apa? Nggak boleh dibiarin. Kalau dibiarin lama, itu bisa tinggi-tinggi semuanya, betul ya? Makanya sama seperti itu, ketika banyak hal dunia yang kita saksikan dengan mata, kita dengar dengan telinga kita, kita harus apa? Cepat-cepat cabut dari hati kita. Kalau kita biarkan itu, pada akhirnya apa? Pada akhirnya benih atau roh dunia itu bisa masuk ke dalam kita dan membuat kita jalannya itu bisa menyimpang. Ya, di dalam bait suci pun kalau kita lihat harus dibersihkan. Ini satu kebiasaan yang harus dibangun. Harus membersihkan bait suci. Lihat, jangan memiliki pemikiran, oh itu nanti ada yang akan pungut. Jangan. Kita lihat, kita yang bereskan. Ya. Nah, seperti itu. Jadi lewat perbaikan bait suci ini, Tuhan memperbaharui, merevolusi hati umat Israel.
Ya. 2 Raja-Raja 22 ayat 5 kita sudah baca mengenai hal ini, ya. Lakukan perbaikan-perbaikan, panggil tukang-tukang, jangan sayang-sayang, berikan apa? Berikan mereka upah, hal-hal yang diperlukan untuk perbaikan, harus dibereskan, ya. Sampai seperti itu. Jadi kalau kita lihat semua yang retak harus diperbaiki. Di dalam gereja pun, di dalam keluarga itu ada mungkin hubungan-hubungan yang retak karena hal-hal masa lalu. Ini pun harus diperbaiki. Gitu ya. Harus diperbaiki supaya komunikasi ini bisa diperbaiki, bisa saling mendoakan satu sama yang lain, dan bentuk kasih itu bisa terlihat. Efesus 2 ayat 21 dikatakan, di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Oke. Jadi di dalam Yesus semuanya itu harus tersambung menjadi rapi. Oh, kalau orang itu nggak minta maaf, saya nggak mau. Nah ini jangan ada hati yang seperti ini. Ya, minta Tuhan membereskan, bantu supaya kita bisa membereskan hati kita. Kita doakan orang-orang yang mungkin ada yang buat salah kepada kita, tapi kita ya apa adanya, kita berusaha. Karena tanpa Tuhan menggerakkan hati kita dan menggerakkan hati orang itu, tidak ada yang bisa dibereskan. Tetapi yang terlebih dahulu retak-retak itu di dalam hati kita itu harus dibereskan, gitu ya. Oke. Ini yang dilakukan oleh Yosia, dan ini tadi Yosia menyingkirkan berhala-berhala, pelacuran bakti, kemudian dia membereskan, memperbaiki bait suci, dia menghancurkan patung-patung katanya. Jadi di 2 Raja-Raja 23 ayat 5 dikatakan ia memberhentikan para imam dewa asing. Ini ternyata masih ada yang aktif gitu di zamannya Raja Yosia. Dia berhentikan, ya. Kemudian apa? Ini kan imam dewa asing itu diangkat raja-raja Yehuda sebelum dia untuk membakar korban di bukit pengorbanan, di kota-kota Yehuda dan di sekitar Yerusalem. Juga orang-orang yang membakar korban untuk Baal, untuk dewa matahari, untuk dewa bulan, untuk rasi bintang, dan untuk segenap tentara langit. Jadi ada banyak dewa-dewa, dan hal itu merupakan suatu hal yang biasa sampai-sampai umat Tuhan nggak sadar bahwa mereka itu sementara menyembah berhala. Mereka pergi ke gereja dan apa? Ada itu semua di gereja. Ya, misalnya kalau kita tarik ke hari ini gitu ya, itu semua ada. Tetapi mereka menganggap itu bukanlah berhala. Ini tidak ada kesadaran. Oke, mereka tidak sadar mengenai hal ini. Makanya kita perlu berhati-hati mengenai hal ini. Kadang-kadang kita menjalankan kehidupan iman, tidak ada suatu hal yang apa ya, yang tidak ada hal-hal yang apa ya, yang menarik perhatian, yang apa ya, yang begitu menyolok, peristiwa yang menyolok terjadi dalam hidup kita. Jadi semuanya jalannya biasa-biasa aja, tidak ada masalah, santai-santai aja. Nah, tapi tanpa kita sadari, keadaan yang seperti itu bisa membuat kita tidak berjaga-jaga. Betul ya. Bukan artinya saya bukannya mengatakan oh kita mohonkan supaya Tuhan berikan kita masalah supaya kita hidupnya doa terus pagi siang malam, bukan seperti itu. Bukan. Tetapi di dalam segala hal mari kita bersyukur, di dalam segala hal mari kita mengingat Tuhan dan menjalankan kehidupan yang berjaga-jaga, yang berdoa. Oke. Raja Yosia kalau kita lihat dia membakar ya semua berhala-berhala itu di Kidron, gitu ya. Dia mengusir imam-imam yang menyembah patung-patung. Ini semua di 2 Raja-Raja 23 ayat 4 sampai 7. Makanya kita pun hari ini, jika kita tanpa sadar, kita sudah ada roh dunia, kita menomorduakan Tuhan secara tidak sadar, gitu ya. Kehidupan membaca firman, kehidupan berdoa, kehidupan yang bernyanyi pujian, maka jika kita seperti itu, maka kita sedang di dalam satu posisi bahwa kita itu mendahulukan hal-hal yang lain ya daripada Tuhan. Ya, ini kita harus berjaga-jaga. Oke.
Seperti ini yang dilakukan oleh Yosia. Dia membersihkan, dia memperbaiki bait suci ya, dalam segala hal. Kemudian hal yang berikutnya yang kita akan lihat adalah tentang bagaimana Yosia menemukan hukum Taurat, kitab Taurat. Jadi ketika mereka sedang memperbaiki, mereka menemukan hukum Taurat. Dan ketika membaca hukum Taurat ini, mereka menjadi sadar, gitu ya. Mereka menjadi sadar kenapa keadaan mereka itu sangat-sangat miskin, mereka itu bangsa yang banyak masalah, hampir hancur, banyak keluarga yang gelap. Oh, ternyata gara-gara apa? Gara-gara ada dosa penyembahan berhala, ada dosa ketidakpercayaan, ada dosa karena hidup tidak sesuai dengan firman Tuhan. Jadi kesadaran itu, kesadaran hanya bisa muncul lewat apa? Firman Tuhan. Itu sebabnya firman Tuhan sajalah yang bisa membuat kita tahu apakah kita sedang jalan di jalan yang benar atau jalan salah. Seri ketujuh buku Sejarah Perebusan yang bicara tentang 10 hukum Allah. 10 hukum Allah seringkali menjadi tantangan bagi umat Kristen yang berpikir bahwa perjanjian lama apalagi hukum Taurat itu kan udah masa lalu. Tetapi hukum Taurat itu adalah perintah firman yang berharga dari Tuhan. Tujuannya supaya apa? Supaya orang-orang yang percaya Tuhan tahu mana yang salah, jangan lakukan itu, mana yang baik, marilah lakukan itu. Dan lakukan semuanya dengan hati yang mau mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Ini tujuannya. Tetapi banyak yang tidak mau memperhatikan hal itu. Makanya Pendeta Abraham Park dia menulis buku yang ketujuh khusus tentang itu, tentang 10 hukum dan jabarannya tentang apa. Yesus jelaskannya seperti apa, makna dari sudut penyembahan seperti apa, dan maknanya bagi kita secara pribadi, secara keluarga itu apa, di dalam sosial masyarakat itu seperti apa. Itu dijelaskan. Ya, saya ketika baca dan belajar mengenai buku yang ketujuh ini, saya jadi tersadarkan, oh maksudnya itu. Pada akhirnya apa? Hati kita perlu diperbaiki. Itulah tujuan firman, untuk menyadarkan kita, ya, menyadarkan kita. Kehendak Tuhan adalah kita sadar firman. Oke, jadi ketika kita beribadah, benar-benar kita beribadah dengan hati yang sangat-sangat mengasihi Tuhan, gitu ya. Jadi kesadaran yang diinginkan oleh Tuhan adalah kesadaran kita tentang kesalahan kita. Supaya apa? Kita bisa membuka mata, mengembalikan pikiran, dan kemudian mencari kehidupan yang baru. Ini bicara tentang apa? Pertobatan. Sangat-sangat penting. Oke, coba kita lihat. Perbaikan bait suci. Ini bentuk hati yang bertobat. Oh, ini ada di sini. Bertobat. Oke. Ketika memperbaiki bait suci, ketika ada pertobatan, maka firman Tuhan akan datang. Dan akan apa? Akan tersentuh hati kita. Gitu ya. Tersentuh. Ayub 4 ayat 7 dikatakan, camkanlah ini, siapa binasa dengan tidak bersalah, dan di manakah orang yang jujur dipunahkan. Artinya apa? Artinya tidak ada yang benar di hadapan Tuhan. Itu sebabnya harus berbalik ke hadapan Tuhan. Hagai 1 ayat 9, di sini dikatakan, kamu mengharapkan banyak tetapi hasilnya sedikit, dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku mengembuskannya. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Ini tidak memperhatikan rumah Tuhan, tidak memperhatikan kehendak Tuhan. Jadi ketika ada pertobatan, barulah firman itu bekerja di dalam kita. Maka kita perlu pertobatan. Gitu ya. Ketika hati kita tersentuh, maka apa? Firman itu akan bertumbuh dan bertumbuh dan bertumbuh. Nah, ini ada ayat-ayatnya. Kisah 4 ayat 4, Kisah 6 ayat 7, Kisah 9 ayat 31, 12 ayat 24, 16 ayat 3, kemudian 19 ayat 20. Oke, ini ayatnya. Jadi perlu untuk bertobat. Tuhan menuntut pertobatan itu. Tanpa pertobatan, maka hati kita tidak akan tersentuh oleh firman apapun.
Mau sedahsyat apapun firman itu disampaikan, tetapi ketika hati kita keras, tidak ada pertobatan, tidak ada kerinduan, akan sulit, gitu ya. Makanya kita perlu untuk dengan firman yang telah kita pelajari, kita dengarkan, yang kita baca, kita berdoa, kita ingin minta supaya apa? Supaya keharuan itu bisa menyentuh hati kita, keharuan Roh Kudus, gitu ya. Kesadaran akan firman itu ada dalam kita. Ya, makanya ini perlu ketulusan hati, ya, ketulusan hati kita. Kemudian Yosia dia revolusi berpusat kepada firman Tuhan, berdasarkan firman Tuhan. Kalau kita lihat di 2 Tawarik 23 ayat 24, para pemanggil arwah dan para pemanggil roh peramal, juga terafim, berhala-berhala dan segala dewa kejijikan yang terlihat di tanah Yehuda dan di Yerusalem dihapuskan oleh Yosia dengan maksud menepati perkataan Taurat yang tertulis dalam kitab yang telah didapati oleh Imam Hilkiah di rumah Tuhan. Jadi bukannya dia itu revolusi agama berdasarkan pemikiran dia, tetapi berdasarkan apa? Berdasarkan firman Tuhan. Kita pun melayani Tuhan, kita pun melakukan segala kehendak Tuhan itu benar-benar berdasarkan firman Tuhan. Jangan berdasarkan kira-kira, gitu ya. Paskah, gitu ya. Harus merayakan Paskah. Paskah itu sudah lama sekali tidak dilakukan. Ya. Pada akhirnya lewat perayaan hari Paskah ini orang Israel mereka mengingat, oh ya, Tuhan telah menebus mereka dari perbudakan Mesir. Dari perbudakan Mesir. Dunia dosa, dari dunia dosa mereka dipanggil keluar. Makanya ketika kita di hari Paskah kita memperingatinya sambil ingat apa? Oh, saya dulu manusia, ya, manusia duniawi, manusia yang hanya daging saja, tetapi lewat tembusan, lewat pencurahan darah Yesus Kristus kita ditebus, kita diselamatkan, kita menjadi manusia yang baru. Makanya ketika Kristus ada dalam kita, Rasul Paulus katakan kita adalah ciptaan baru. Kita adalah manusia yang baru. Makanya setiap hari itu kita harus apa? Harus menghindari dosa. Harus menghindari dosa. Ketika kita di dalam hati kita ingin lakukan, kan masih daging, kita masih manusia. Ketika ingin kita lakukan sesuatu hal, tetapi itu bertentangan dengan kehendak Tuhan. Kita berusaha mematikan keinginan itu. Ini merupakan apa? Mati setiap hari. Ini merupakan kehidupan yang saleh. Melawan, ya, berperang melawan dosa dengan keinginan, kedagingan, keserakahan, pikiran sendiri, ya. Ketika kita lakukan ini, maka kita sementara mati setiap hari secara rohani, gitu ya, secara rohani. Bayangkan, umur 8 tahun Yosia menjadi raja. Tetapi di usia 8 tahun dia sudah takut akan Tuhan. Bagaimana bisa? Ya, kita bisa tebak mamanya luar biasa imannya. Jadi ibu-ibu semua gitu ya, pasti memiliki, saya bisa dengan iman melihat memiliki iman yang luar biasa hebat. Amin. Kenapa? Karena anak-anak bisa percaya Yesus dengan baik. Kita terus mendoakan mereka supaya mereka tetap dijaga oleh Tuhan. Sekali Tuhan memegang mereka, tidak ada yang bisa melepaskan dari tangan Bapa. Itu yang Yesus katakan di Yohanes 10 ayat sekitaran ayat 25-29. Oke? Jika Bapa memegang mereka, tidak ada yang bisa mengambil, merampas mereka dari tangan Bapa. Ini janji Yesus sendiri bagi kita. Itu sebabnya yang kita perlu lakukan sebagai orang tua apa? Kita mendoakan anak-anak kita. Kita sampaikan, gitu ya. Kita sampaikan, Mami doakan kamu. Selalu berdoakan untuk kamu. Supaya mereka ingat bahwa ada yang doain mereka. Gitu. Ada lagu tuh. Ada seorang buatmu, seorang berdoa buatmu. Dalam kesepian dan hancur hatimu, ada seorang yang berdoa buatmu. Ibu-ibu tahu lagunya? Enggak. Nggak tahu. Saya kirim linknya. Ya, sangat bagus itu lagunya. Jadi kita harus lihat bahwa Yosia dia memiliki iman karena ada pengaruh iman yang besar. Sama seperti itu, ya sama seperti itu. Hari ini kita memiliki iman tentu karena ada pengaruh iman. Anak-anak kita pun bisa memiliki iman karena ada pengaruh iman. Takut akan Tuhan itu sangat-sangat penting, sangat-sangat penting. Itu sebabnya dengan
dengan mengajarkan firman, iman itu bisa muncul. Kita doakan, kita sharekan firman Tuhan. Nggak usah panjang lebar. Hari ini kita paham hanya satu kalimat, gitu ya. Kita apa? Ingat itu, kita sampaikan. Ya, oh Yosia itu, misalnya gitu ya, ibu-ibu bilang ke anaknya, Yosia itu umur 8 tahun itu takut akan Tuhan loh. Mamanya hebat luar biasa. Kamu sekarang umur berapa ya? Kamu takut akan Tuhan kan? Kalau kamu nggak takut akan Tuhan, berarti mami belum berhasil. Ini. Maka mereka akan berpikir, oh oke, aku takut akan Tuhan gak ya? Ya, mami terus doakan kamu. Seperti itu. Ya, terus doakan. Oke, jadi gravitasi firman Tuhan itu, ya firman Tuhan yang hidup ini gravitasinya itu mutlak. Artinya apa? Ketika benih itu disebarkan, dia itu akan jatuh ke tanah. Masalahnya ada di mana? Jadi benih itu akan selalu jatuh ke tanah. Masalahnya di mana? Masalahnya di Tanah. kita mau jenis yang mana dari 4 ini. Saya berdoa kita bisa mengatasi yang 3 ini, kita bisa menjadi tanah yang terakhir. Tanah yang subur, tanah yang baik. Amin. Amin. Jadi kesimpulannya kita revolusi ya, kita revolusi iman kita dalam menyambut Natal ini pun saya doa dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita bisa merevolusi hati kita. Mari kita mencintai Tuhan dan kita membawa anggota keluarga kita untuk mencintai Tuhan. Ya. Di zaman Nabi Yehezkiel, zaman Nabi Yehezkiel, di dalam hati umat Tuhan, mereka itu meminta petunjuk nabi-nabi, mereka meminta kepada Tuhan. Itu cara mereka meminta itu salah kalau kita lihat. Salahnya di sebelah mana? Jadi mereka sudah pikirin mereka maunya apa untuk hal-hal yang mereka inginkan, mohonkan, itu adalah untuk memuaskan kedagingan mereka, keserakan mereka. Dan dengan hati yang seperti ini, mereka datang ke hadapan Tuhan dan bilang apa? Tuhan, saya mau ini. Makanya Tuhan bilang apa? Yesaya 14 ayat 3. Hai anak manusia, orang-orang ini menjunjung berhala-berhala mereka dalam hatinya dan menempatkan di hadapan mereka batu sandungan yang menjatuhkan mereka ke dalam kesalahan. Apakah aku mau mereka meminta petunjuk daripadaku? Jadi Tuhan pada akhirnya membiarkan mereka semua jatuh dalam berhala-berhala mereka. Itu sebabnya berhati-hati terhadap hal yang kita minta di dalam doa. Gitu. Jangan untuk memuaskan hawa nafsu. Karena itu pun merupakan berhala. Kolose 3 ayat 5 mengatakan hal itu. Oke? Karena ketika Tuhan datang kembali dan bait suci hati kita itu tidak selesai dan didapati hati kita itu belum diperbaiki, masih ada penyembahan berhala seperti yang dikatakan oleh Kolose 3 ayat 5, maka Tuhan itu akan datang dan memberikan penghakiman. Ini yang terjadi di Yohanes 2 ayat 15 ketika apa? Yesus membalikkan semua meja-meja penukar uang, pedagang-pedagang diusir semuanya. Kenapa? Karena mereka tidak memperhatikan bait suci. Jadi apa bait suci itu sudah bukan Tuhan lagi. Kalau kita lihat bait suci yang kelihatan di zaman Yesus itu benar-benar sudah bukan Tuhan yang menjadi fokus utama, tetapi jualan dan jualan. Hanya apa? Fokus untuk memuaskan hawa nafsu saja untuk semua orang, tidak terkecuali hamba-hamba Tuhannya, para imam. Dan semua hal itu mencerminkan atau menggambarkan atau hal yang terlihat dari isi hati yang tidak terlihat. Bahwa apa? Bait suci rohani umat Israel itu pun penuh dengan keserakahan. Tidak ada Tuhan di situ. Makanya hanya ada penghakiman. Mazmur 132 ayat 13 dikatakan begini. Sebab Tuhan telah memilih Sion, menginginnya menjadi tempat kedudukannya. Inilah tempat perhentianku selama-lamanya. Di sini aku hendak diam, sebab aku mengingininya. Saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita bisa menjadi tempat yang Tuhan ingin berdiam. Tempat Tuhan ingin berdiam.
Oke, sehingga ketika Tuhan berdiam di dalam hati kita, di dalam rumah tangga kita, di dalam setiap usaha yang dilakukan oleh keluarga kita, setiap yang dilakukan oleh pekerjaan tangan kita, maka Tuhan pun akan memberikan keberhasilan. Saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik. Pak, mau